saya senang buat ketemu sama teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak yang manis dan cantik, serta abang-abang yang luar biasa ganteng. Hari ini kita akan membahas di sesi kali ini dari Gapura Digital, membahas tentang panduan dunia online. Mungkin selama ini kita sudah sudah sangat melekat sama dunia online. Jadi bukan dekat lagi, melainkan melekat. Salah satu contohnya ini, kalau baru bangun tidur, yang dipegang pertama apa? Keran masnya, nyari air wudhu. Oke, handphone udah melekat, betul lah. Saya mau nanya nih, kalau seandainya kita ketinggalan dompet sama ketinggalan handphone, atau ketinggalan handphone, mana yang lebih puyeng? Handphone. Nah itu dia, betul lah. Kalau handphone nggak bisa nyambil teman, kalau duit bisa. Kalau jawaban orang yang era digital zaman sekarang beda duit. Dia bilang kan sekarang cashless, udah pakai OVO, udah pakai GoPay dan lain-lain. Nah, tapi sampai sekarang nyatanya adalah kalau orang kehilangan atau kehabisan kuota, puyeng Pak. Benar? Mau nggak mau minta tethering atau nyari wifi. Apalagi yang siswa, betul? Yang mahasiswa apalagi, lebih parah lagi. Kerjanya berkala, ya. Di kafe beli es teh jam 4:30 sore, pulang jam 11:30 malam. Begitu kejadiannya. Jadi memang sudah melekat banget yang namanya internet dengan kehidupan kita. Begitupun juga bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita coba Mas tolong di next. Kayaknya nggak pakai. Oke. Diklik. Oke. Nah, ini perkenalan diri kita sedikit aja perkenalannya. Nama saya Muhammad Irsyad. Ya, rumah saya di Citayam, Bojonggede. Ada yang orang Citayam di sini? Bojonggede? Udah pulang? Udah pulang awal mingguan. Oke, saya dari Citayam, Bojonggede. Kontak handphone saya silakan kalau ada yang mau save. Nanti ada yang mau bertanya-tanya setelah acara ini juga masih bisa kita lanjutkan untuk sharing-sharingnya. Saya sebutkan aja kayaknya kurang kelihatan. Nomornya 0813 8612 0722. Oke, 0813 8612 0722. Ya, tidak perlu di miss call. Isi pulsa boleh, silakan. Lalu ada sosial media saya, namanya Irsyad Nada Oke. Ya, Irsyad Nada Oke. Oke. Nah ini adalah Instagram saya dan banyak dari sosmed-sosmed lain menggunakan ini juga akun saya. Ya, ini belum didaftarkan di hati. Oke, saya juga belum cek udah dipakai atau belum, tapi kayaknya di Instagram saya udah pakai. Usaha saya namanya gudangpeluang.com. Nah, ini adalah salah satu celah saya, di mana saya bisa bikin satu yang manfaat buat teman-teman saya dulu sebenarnya. Itu adalah platform berupa website di mana orang bisa belajar bisnis. Nah, bisnis apa nih? Bisnis online atau offline? Dua-duanya. Karena sejatinya online sama offline itu sama saja. Yang membedakan hanya medianya, kayak gitu ya. Kira-kira begitu. Silakan nanti dibuka gudangpeluang.com kalau mau daftar jadi member juga gratis, kayak gitu. Lalu hobi saya nonton film, baca buku, terutama sejarah, KTK. Ya, KTK apa? Ada-ada. Kerajinan tangan dan kesenian. Ya, jadi saya hobinya nonton video tutorial. Jadi bahasa KTK aja. Nah, kalau ada video tutorial yang saya pengen saya pikir saya bisa melakukannya, pasti saya buat. Dan saya rasa teman-teman di sini juga pecinta video tutorial, betul ya? Betul. Mau pandangan nih mix and match lihat video tutorial, ya. Kalau baju coklat nggak boleh dicampur sama celana coklat dicampur dengan baju coklat, apalagi yang pakai hijab hijabnya coklat. Kalau laki-laki kita dikira montir, ya. Pemandangan dikira montir. Nah, itu banyak video-video atau bukan video-video, banyak tutorial yang saya ikutin sampai ya inilah salah satu yang membuat bunda saya bangga sama saya, alhamdulillah gitu ya. Saya bisa benerin mesin cuci sendiri. Tapi duitnya nggak dikasih ke saya gitu ya. Nah, lalu jalan-jalan. Deskripsi diri sempat kuliah di PTN tahun 2009. Saya di UI swasta dulu ya. Universitas Indonesia. Kan kalau negeri UIN ya. Nah, saya UI swasta. Tahun 2009 lalu cuti karena gagal, pernah gagal bangun usaha sehingga masukkan menjadi mahasiswa di Giji Business School. Giji
School, Bapak Ibu ada yang tahu? Ya betul sekali, Depok. Ini adalah salah satu sekolah bisnis yang dibina sama Bapak Bob Sagino. Nah ya, ekspresinya juga gitu dulu. Terus jelas biji aja gitu. Biji apa? Ini yang dibina sama Bapak Bob Sagino. Nah, waktu saya berkuliah di situ sampai hari ini, jadi sempat pengen lama tuh ya. Nah saat ini fokus mengembangkan produk jasa pendidikan bisnis melalui website dan aplikasi serta pelatihan tatap muka. Kutipan favorit saya waktu itu disuruh sama timnya Pak Wisnu untuk menaruh kutipan favorit. Saya masukin ini adalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Kalau kata Ustaz saya disebutnya gini, bab ini adalah bab prepare gitu. Jadi gini, sedikit yang saya ceritain dari banyaknya teman-teman saya yang dagang secara online juga, ada yang dagang offline. Mereka dan hampir semua masyarakat Indonesia itu berpikiran kayak gini, enak kali ya dagang online, di rumah aja, orderan datang, sore tinggal kirim, duit datang. Betul? Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua ngerasain hal tersebut? Enggak, meskipun dicoba, betul? Betul. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 3 tahun terakhir, saya coba tanya-tanya bagaimana kualitas mereka ketika beronline. Ternyata mereka hanya asik beronline tapi tidak berdagang online. Kenapa nggak berdagang online? Karena satu Pak, ternyata mereka nggak tahu harus mulai dari mana dan dengan cara yang bagaimana. Oke, nah ini adalah permasalahannya banyak UMKM di Indonesia. Sehingga banyak UMKM di Indonesia ini, saya lupa angkanya berapa dari survei yang dilakukan sama OKOJ. Coba kita mengisi di OKOJ, itu dikatakan ini, UMKM di Indonesia itu ternyata 83% itu gagal masuk ke tahun kedua. Oke, gagal masuk tahun kedua. Di mana dia di tahun keduanya ganti produk, karena menganggap di tahun pertamanya nggak laku produknya. Kalau nggak laku produknya, maka akhirnya adalah apa? Dia merasa bahwa produk ini tidak cocok dengan saya. Mungkin ada di sini teman-teman yang punya temannya lagi, bukan teman-teman di sini ya, bukan Bapak Ibu di sini. Mungkin pernah melihat ada orang dagang ini, terus kira-kira beberapa bulan lagi ganti lagi dagangannya. Pernah ya? Banyak ya? Oke, yang nyengir pasti pengalaman ya, saya tahu. Udah biasa. Nah, maka dari situ yang perlu diperhatikan itu adalah kita kan pengen mengganti dengan online, ya. Ditambah lagi banyaknya calon pelanggan kita atau calon customer kita itu beronline juga, betul ya? Nah maka dari itu nih kita harus mengubah apa-apa yang ada pada diri kita. Salah satunya adalah prepare, persiapan. Kalau dalam Quran, kata Ustaz saya bilang, biasanya bahasa persiapan itu diganti dengan, bukan diganti, diwakili dengan kata hisab. Hisab itu apa Pak? Berhitung, perhitungan. Oke, sekarang kita hitung dulu nih. Hari ini kita udah go online dengan berapa platform? Oke, lalu kita mau fokus di berapa platform, lalu kita mau hitung tujuan kita bermain di platform tersebut sampai mana, gitu. Baru terus step-stepnya ketahuan. Dari situ barulah orang tahu dia harus mulai dari mana. Kira-kira begitu ya. Ini adalah perkenalan yang panjang bagi saya. Oke, kita lanjut ke materinya. Boleh di next Pak. Sorry. Di ini aja panahnya jadi oke, dilanjutkan saja. Nah ini lanjut lagi nggak apa-apa. Agendanya sebenarnya gini, karena kita waktu terbatas maka saya akan mempercepat. Oke, ya, saya akan mempercepat. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang potensi online untuk UKM. Banyak UKM yang merasa dirinya tidak atau belum online. Saya mau nanya di sini, siapa Bapak Ibu yang sudah go online? Boleh karena usahanya sudah go online? Udah belum ya? Oke, saya mau nanya, ordernya orang langsung ke rumah? Apa? Pakai WA? Pakai WA? Berarti Anda sudah online. Oke, jelas? Oke, beri tepuk tangan dulu bahwa Anda sudah online. Alhamdulillah. Jadi kerja saya agak ringan di sini karena dulu saya pernah ke Desa Teluk, dari 40 peserta
menjelaskan tentang Go Online, sampai akhirnya saya punya siasat sama panitianya bahwa nanti sesi pas masuk ke sesi saya bilang pas masuk ke sesi saya minta tolong deh istirahat dulu, panggil anak-anak yang datang situ. Jadi saya ngajar emak, anaknya, bapak, anaknya, karena yang saya tahu segaptek-gapteknya orang nih gak punya handphone atau gaptek sekali, anaknya main TikTok Pak, main Mobile Legends, ya. Fortnite kan gitu. Bahkan pada saat itu saya ngajar emaknya asiknya tuh, ya ini masih konvensional ya, masih offline dia, dicatat biasa sama dia. Nah anaknya itu scrolling ya. Cuman alhamdulillah hari ini mereka sudah punya handphone Android yang bisa WA saya, alhamdulillah. Gitu ya, berarti lebih ringan gitu kerja saya di sini. Lalu kita akan membahas tentang pengenalan tools untuk Go Online. Apa saja sih yang bisa kita manfaatkan? Oke, boleh lanjut Pak? Kayaknya saya perlu ganti ini deh. Kayaknya kan nyampe, izin dulu kita. Iya, oke ada di mana? Oke. Nah, yang akan dipelajari kenapa harus Go Online dan kisah sukses UKM setelah Go Online. Saya rasa ini ada video dan videonya kayaknya tidak memungkinkan untuk di share. Nanti akan saya ceritakan saja. Lalu terus apa saja yang bisa dipakai untuk Go Online, serta tips dan keuntungan dari setiap tools berikut ini. Jadi mainnya nih orang main-main aja tapi nggak mengerti fungsinya buat apa dan keuntungannya menggunakan tools tersebut itu apa, gitu ya. Potensi yang pertama, di Indonesia ternyata lebih dari 50% penduduk di Indonesia terkoneksi ke internet. 143 juta dari 262 juta penduduk di Indonesia terkoneksi ke internet. Termasuk kita? Ya, termasuk kita. Nah ini data ini diambil dari AMJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2018. Diterbitkan 2018 dengan penelitian tahun 2017. Oke. Yang terbaru sepertinya ini belum diupdate. Yang terbaru penelitian tahun 2018 ya. Muncul datanya di tahun 2019. Itu ternyata pengguna internet di Indonesia itu sudah sampai di angka 64%. Kisarannya adalah 171 juta orang. Banyak apa dikit sih? Banyak, oke. Coba kita pikirkan dulu. Teman-teman tahu ini apa? Pointer, namanya Logitech. Oke. Ada yang punya di sini? Pernah punya? Oke. Saya mau nanya di sini. Kalau saya sebutkan berapa harganya yang real sekarang, ada yang tahu? Boleh? Oke, udah. Oke. Ya, kalau yang nggak tahu gimana? Diam aja. Kalau butuh gimana? Oke, saya kasih waktu 5 menit semuanya bakal tahu nggak? Oke, kenapa? Googling internet. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya gini, buat teman-teman yang sudah punya produk, pikirkan dulu deh. Kita bayangin aja dulu sekarang ini, pada detik ini, mungkin nggak ada orang di seluruh Indonesia yang nyari produk yang teman-teman jual atau kategorinya sama dengan yang teman-teman jual. Ada nggak dari 171 juta orang ini? Pasti kan? Pertanyaan saya gini, mungkin nggak produk teman-teman dibeli sama orang tersebut? Gimana caranya? Udah masuk Google belum? Oh iya, Google ya. Jadi kan di Google, benar nggak? Oke, kalau nggak masuk Google berarti dibeli nggak? Ya kan rezeki dari Allah ya. Bisa aja. Oke. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita mau masuk ke sebuah pasar, kita pengen nanti pasar tersebut, maka mau nggak mau kita harus hadir di situ, betul nggak? Nah, salah satu dari materi kali ini kita akan membahas ini sekarang Indonesia ya, platform gratis yang bikin teman-teman muncul di Google. Oke, nggak perlu bayar iklan dan lain-lain. Ya, suka? Suka, gratis ya. Oke, lanjut. Oke, nah, ternyata sadar tidak sadar pengguna internet di Indonesia termasuk kita rata-rata menghabiskan waktu berinternet 8 jam 51 menit. Ini kalau kata orang Arab sugul itu kerja internet, kerjanya ngabisin kuota Pak, ternyata ya. Oke, 74% menggunakan Google Search untuk mencari informasi produk. Termasuk Anda? Termasuk calon konsumen
yang sudah belanja online boleh nggak? Tahun 2010 itu? 2008, Masya Allah, Bapak. Udah nggak sama? Oke, yang 2010. Oke, saya pertama kali belanja online 2010. Oke, jadi kalau nama IG saya Teksan Nanda, oke, Nanda itu adalah nama tim nasional saya. Oke, saya gitu ya. Jadi saya ngerasain ada masa alay gitu ya. Jadi kepake sampai sekarang. Nah, lomba nasyid akhirnya menang Pak. Pegang duit nih masing-masing personel 1,5 juta. Namanya anak kecil, belum punya tabungan. Gatal nggak kan? Gatal Pak. Akhirnya saya cari-cari handphone. Saya belilah secara online gitu. Udah saya tahu saya pegang duit. Biasa namanya orang tua ya. Bang, pinjam dulu bang. Mau pakai dulu kan udah ganti. Ya enggak, udah dipakai duitnya. Buat apa? Beli handphone. Mana handphonenya kalau saya? Beli udah. Beli di mana? Online. Online. Jawaban bunda saya selanjutnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana kayak gitu? Orang mau kasih duit udah enggak? Oke, kan saya bilang ya kan baru dipesen. Kamu berani-berani ya percaya sama orang kayak gitu. Nah, walhasil saya bilang ya tungguin aja paling 2 hari lagi nyampe. Ternyata sampai sekarang belum dikirim juga ya. Saya terus nuzon gitu ya. Belum dikirim juga sampai sekarang. Nah, salah satu hal yang membuat orang bilang, ibu istighfar. Salah satu hal yang membuat orang dulu takut untuk belanja online karena takut bohong. Di sini ada yang pernah ketemu punya pengalaman yang sama saya. Ada yang pernah? Iya pernah. Banyak ya? Berapa juta Pak? Oh COD, oke aman berarti ya. Ada yang pernah ketipu sampai 3 juta? Ibu pernah? 450.000 lumayan sosok ya. Ada? Oke. Ada yang lebih tinggi dari saya 1,5 juta? Karena berapa? 6 juta. Oh Masya Allah. Bisa bikin gerobak gitu ya. Oke. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun berapa? Kok 2018? Loh ya, nggak apa-apa. Kan kalau trainer kayak saya ini bisa ceritain. Dulu saya tipu. Jadi cerita. Oke. Atau ada yang pernah itu? Kali ketemu sama saya di sini kirim gitu ya sama saya ya. Oke, kita lanjut next. Nah, siapa yang sudah familiar dengan logo-logo di depan ini? Semua ya. Oke. OVO itu apa OVO? Namanya apa OVO? Ada yang tahu? Bener ya Pak? Apa itu OVO? Tapi akhirnya jadi branding ya, dan gampang diingat dan gampang diapalin sama orang. Jadi untuk branding cara saya adalah Bapak Ibu pikirkan yang gampang penyebutannya dan gampang diingat sama orang. Begitu ya. Satu lagi Pak, yang saya mau tanya tadi saya lupa. Branding produk sama nama
berarti saya harus apa dong? Buka cabang, buka ruko di sini, Ciputat, oke? Keluar modal, ya, gaji karyawan juga, ya, oke. Nah, sementara kalau go online, berarti kan 2 kali saya keluar. Kalau go online, saya bisa di Ciputat, di Citayam, oke? Lalu saya mau lempar punya target pasar orang Tangerang gimana? Diiklankan secara online, di mana saya bisa bikin orang Tangerang saja yang dapat iklannya, oke? Sebagai contoh, boleh buka handphonenya, ya? Coba diangkat handphonenya, tunjukin harganya berapa. Buka aplikasi Google-nya di situ. Ya, saya mau teman-teman cari ketika namanya tiket pesawat, oke? Tiket pesawat. Jangan disebut hasilnya dulu, oke? Tiket pesawat. Sudah? Sudah, oke. Kita lihat di nomor 1. Nomor 1, oke? Listingnya nomor 1, di situ ada tulisan iklan warna hitam, betul? Oke. Nah, pertanyaannya, dapatnya apa? Tiket.com, Musatri, terus pergi-pergi, terus yang nomor 1 aja yang kita sebutin, oke? Traveloka, ada yang Red Doors? Oke. Pertanyaannya, kenapa sih kita bareng nyari-nyari tiket pesawat, betul? Oke. Pada saat yang sama, di tempat yang sama, tapi hasilnya kenapa beda-beda? Ini, betul. Jawabannya adalah dari email yang Anda gunakan untuk login di handphone Anda. Oke? Ada emailnya? Ada, oke. Nah, email tersebut ternyata memang sudah dikategori sama Google, termasuk usia, oke? Termasuk jenis kelamin serta kesukaan dan ketertarikan. Nah, itu udah dikategorisasi sama Google. Jadi ketika Anda beriklan di Google, Anda bisa nentuin siapa saja yang bisa dapat iklan tersebut. Oke? Di luar dari kategori tersebut, orang tersebut tidak akan dapat iklan Anda, sehingga Anda lebih tertarget. Jelas? Contoh, saya misalkan jual hijab syar'i. Oke? Saya jual hijab syar'i. Saya masukin kategorinya adalah wilayah Tangerang Selatan. Oke? Tangerang Selatan. Usia 18 sampai 30 tahun. Perempuan. Oke? Boleh angkat tangan siapa yang perempuan usia antara 18 sampai 30 tahun? Oke. Jadi ketika saya beriklan tersebut, maka yang angkat tangan inilah yang akan dapat. Jelas? Ya. Jadi nggak seperti iklan di TV, bayar langsung, semua langsung melihat. Oke? Nah, kalau di Google pemasaran lebih fleksibel, maka kita masuknya yang kedua nih, pemasaran lebih fleksibel dan berendah. Jadi orang yang pilih-pilih nama Google. Jadi setidaknya ini Google tahu history dari Gmail kita. Kita udah login di aplikasi apa saja, oke? Lalu kita login di website apa saja. Termasuk juga di handphone kita kalau buka yang aneh-aneh, nah Google tahu tuh dosa-dosa kita. Nah, kayak gitu. Nah, jadi biaya promosi iklan fleksibel dan lebih tepat sasaran serta biaya periklanan lebih rendah. Hanya saya lupa, tapi sebutannya adalah pay per click. Ketika diklik baru bayar. Jadi kalau misalkan yang dapat iklan saya tadi nggak dapat, saya nggak bayar Pak. Saldo saya taruh di Google, misalkan saya punya duit cuma 100.000 buat iklan. Tadi siapa aja yang usianya 20 sampai 30, oke 2 orang nih. Ternyata pas dapat mereka nggak tertarik sama iklan saya, nggak diklik sama mereka. Jadi 100.000 saya taruh di Google itu aman. Nggak aman sih, karena
dropshipper dulu aja. Oke, jadi dropshipper dulu aja saran saya. Tapi jangan kelamaan. Banyak orang gini Pak, ada yang nggak tahu dropshipper itu apa? Dropshipper, maklar online. Banyak gitu. Misalkan nih, ya. Oh Pak Niki ya. Pak Adi, oke Pak Adi. Pak Adi misalkan kenal sama saya nih, ya kan? Lalu saya, Pak namanya siapa? Pak Tommy, oke Pak Tommy. Saya kenal Pak Tommy, Pak Tommy jual kamera, oke jual kamera. Pak Tommy jual kamera harga berapa Pak Tommy? 5 juta, oke saya jual. Oke, Pak Tommy jual 5 juta. Ternyata itu adalah kamera dengan harga termurah di jenisnya itu. Nah, Pak Adi suka sama fotografi dan lagi cari kamera tersebut, tapi tidak kenal sama Pak Tommy, kenalnya sama saya. Oke, menyambung lidah, ya kan? Nah, dijual sama Pak Tommy. Saya bilang, Pak Adi, ada kamera yang dicari nih, harganya berapa? 6 juta 800. Oke, saya bilang, oh boleh tuh. Kapan dikirim? Ya udah transfer aja dulu, transfer 6 juta 800 ke saya. Saya kasih Pak Tommy berapa? 5 juta, oke. Kameranya saya bawa, saya kasih ke Pak Adi. Pertanyaan saya untung nggak? Pak Tommy untung nggak? Untung Pak Tommy, oke. Berarti kalau saya lakukan itu terus menerus, cepat kaya nggak saya? Tidak. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia selalu cari yang lebih murah. Jadi Pak Adi, kalau Pak Adi mau ke depan beli Pak Tommy harga 5 juta, saya terputus konsumen Pak. Oke? Jadi saran saya untuk dropshipper, coba aja selama 1 bulan dulu untuk ngetes pasar Anda atau lingkungan Anda itu sesuai nggak dengan produk yang Anda tawarkan. Ya, kalau misalkan sesuai, maka barulah keluar modal untuk kerjasama sama Pak Tommy. Pak Tommy, saya beli kameranya gimana? Tapi diskon ya. Boleh? Boleh. Jual dengan harga yang sesuai dengan Pak Tommy pasarkan ke end user berapa? Maka saya tetap dapat untung nggak? Tetap. Jelas? Kayak gitu triknya. Kenapa? Banyak juga yang bilang katanya jadi dropshipper haram. Ya kan? Karena lantaran kalau misalkan toko kameranya Pak Tommy kebakar, saya nggak kena kerugian, Pak Tommy doang yang kerugian. Dan banyak sekali yang meragukan hal tersebut. Ya. Jadi saran saya adalah lebih baik Anda coba untuk tester pasar Anda saja dulu. Oke? Seperti itu. Contoh bisnis yang sukses dengan go online, ini ada seorang ibu. Dia ini adalah salah satu peserta dari Women Will, salah satu inisiasi dari Google untuk wanita di Indonesia, di mana beliau itu memanfaatkan video online dan artikel sebagai bahan riset bisnisnya, lalu memanfaatkan data dari website untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan, lalu mengelola dan mengawasi bisnisnya lewat ponsel. Ceritanya adalah waktu itu dia bangkrut gitu, lalu dia kepikiran pengen jual bunga, sampai akhirnya saat ini kalau ini di Malang Pak, di Malang, oke, Jawa Timur. Kalau Anda cari meme florist di Google, masuk ke websitenya, Anda mau kirim bunga di sekitar Tangsel, oke. Nanti bunga itu akan terkirim juga ke lokasi yang Anda tetapkan, oke. Gimana caranya? Bukan meme florist yang kirim dari Malang, tapi dia punya rekanan total 200 rekanan di 50 kota di Indonesia. Mama, oke, mama. Kenapa? Mama aja ini. Nah, yang kalau belok kanan dia bisa kiri gitu ya. Nah, Ibu Mariani ini menggunakan internet itu seperti yang dia ceritakan dari kesaksiannya dia. Kalau lagi ngantar anak sekolah dia datang ke kantornya dia, oke. Tapi kalau anaknya lagi di rumah, nggak ada yang jagain anaknya, jadi dia bisa kontrol melalui gadget kayak gitu. Nah itu adalah keuntungan online di situ. Lalu ada Ibu Ira Clothing,
di Pasuruan, di mana dia butuh dana untuk lomba-lomba anaknya pencaksilat. Ya, karena butuh dana tadi akhirnya kepikiran kenapa nggak dia jual aja alat-alat pencaksilat dan bela diri lainnya, sampai akhirnya menjadi salah satu best seller dari Tokopedia tahun 2018. Jadi, oke, toolsnya apa saja sih? Nah, ini mungkin tools-tools yang pernah ada di handphone Anda. Anda bisa lihat di sini yang pertama ada namanya Google Business Book. Google Business Book adalah di mana platform yang dibuat oleh Google, di mana Anda bisa meletakkan titik lokasi Anda di Maps. Oke? Siapa yang datang ke sini pakai Maps? Pakai Maps masih? Oke, datang ke sini pakai Maps. Oke ya. Nah, ketika Anda mengiklankan ke khalayak ramai, maka setidaknya Anda tidak perlu tulis alamat lengkap lagi, Pak. RT, RW, kode pos dan lain-lain itu nggak perlu lagi. Tapi Anda hanya perlu share link lokasi Anda saja. Oke? Nah, kan lebih enak tuh. Nama tokonya ada di Google Maps. Nongkrong nih alumni ya. Nongkrong di toko saya aja. Di mana alamatnya? Ketikin aja namanya toko sepatu Irsa. Asik. Ada tuh di Maps. Bisa sombong nggak? Bisa. Bisa sombong nggak? Nah, kemudian Google Maps ini pun gratis. Oke, Google Maps ini gratis. Bahkan itu ada data-data sampai ke jam buka dan jam tutupnya. Mungkin Anda pernah ketika berangkat ke suatu tempat, lalu posisinya pada saat itu tempat itu sedang tutup, maka Google akan memberitahu bahwa lokasi tersebut sedang tutup. Oke, nah itu adalah Google Business. Silakan Anda download aplikasinya di Google Search. Mas, kalau saya datang di rumah, gimana? Ada masalah? Silakan jadikan lokasi rumah Anda adalah sebagai tempat dagang Anda. Ya. Nah, silakan namanya Google Business Book. Kalau settingan handphone Anda bahasa Inggris, maka Google My Business. Kalau bahasa Sunda, Google Business kurang. Nah, aplikasinya ini gambarnya tanda biru kayak gini ya. Iya. Nah, lalu untuk sebuah usaha yang profesional membutuhkan sebuah yang platform namanya website. Oke. Ibaratnya secara offline, Anda punya rumah, usaha Anda ada tempatnya, betul, rumah dan lain-lain atau toko. Nah, secara online maka Anda membutuhkan alamat website untuk bisnis Anda. Website itu adalah halaman yang tergabung dari beberapa halaman berisikan informasi, data, dan tampilan dalam jaringan internet. Oke, siapa yang hobi buka website? Punya? Udah nggak bingung lagi buka website, betul ya? Nah, pertanyaannya mau nggak punya website untuk bisnis Anda? Mau? Oke. Tujuannya buat apa sih? Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian ada media sosial. Siapa yang punya medsos? Instagram? Punya ya? Belum ada yang follow, saya nggak percaya. Oke. Nah, Instagram, media sosial ini adalah media online di mana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta membuat konten. Oke. Lalu ada Google Ads. Google Ads inilah yang disebut sebagai Google beriklan. Oke. Yang tadi kita lihat di pencarian tiket pesawat nomor 1, 2, 3 sebelum Maps. Nah, itu disebut sebagai Google Ads. Ya, fiturnya dari Google Ads. Keuntungan dari Google Business kemudian ditemukan oleh pelanggan Anda di Google Search dan Google Maps. Dan ternyata banyak orang mencari lokasi sebuah tempat nggak mau lihat di Google Search dulu, tapi langsung ke Google Maps. Ya. Lalu dapat mengelola informasi agar selalu up to date. Setiap hari bisa kita update melalui smartphone kita. Dapat memposting artikel atau foto untuk mengupdate mengenai bisnis Anda, termasuk promo-promo yang ingin Anda buat. Kayak gitu. Sehingga membuat orang yang tadinya melihat usaha Anda, ya, ketika dilihat usaha Anda belum tertarik, tapi karena ada promo orang tertarik jadinya. Ya. Kan warga Indonesia itu 50% itu suka diskon, betul? Anda termasuk? Iya. Biasanya ibu-ibu itu ada yang namanya promo JSM. Nah, itu nyimpan katalognya Jumat, Sabtu, Minggu. Saya diteror sama istri saya belanja ya. Nah, kemudian berinteraksi dengan pelanggan. Bapak Ibu pasti pernah lihat sebuah Google Business ada bintangnya, betul? Nah, bintang itu namanya review. Anda bisa meningkatkan review Anda. Semakin tinggi review Anda dan
Pak Bu, kenapa saya bilang konvensional sama online sama? Konsepnya memang sama. Kalau saya pengen jualan offline, biasanya saya nyari tempat di mana? Yang strategis, di perempatan jalan, itu pakai macet, ya, dan lain-lain. Tujuannya berapa sih Pak? Rame, banyak yang lihat, terus laku. Oke. Kata kunci utamanya adalah mudah ditemukan. Oke. Dan ketika kita ber-online ria, maka kita harus punya bisnis yang mudah ditemukan juga. Oke. Salah satunya dengan Google bisnis ini. Nah, Anda untuk Jabodetabek, bisnis Anda itu bisa dimunculkan di halaman pertama Google. Kenapa halaman pertama Google? Karena konsep mudah ditemukan itu pastinya di halaman pertama Google. Kalau kedua, udah nggak lebih mudah lagi. Betul? Siapa di sini yang kalau searching di Google itu bisa ke halaman keempat? Ada? Masih Pak? Oh iya. Biasanya nyari makalah. Dibilang katanya jangan kopas, jangan nyontek temennya. Akhirnya dicari yang temennya gak bakal nyari Pak. 20 masih kuat mahasiswa. Ya. Tapi kalau kita orang nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama saya, biasanya kalau nggak ketemu di halaman pertama, ganti keyword, kata kunci langsung diganti. Jangankan ganti nggak ketemu di halaman pertama, belum dari halaman pertama, langsung nyarinya gambar, betul? Waduh. Oke, itu yang terjadi. Maka bisnis kita harus mudah ditemukan secara listingan dan secara gambar juga. Salah satunya dengan menggunakan Google Business ini. Nah, tipsnya adalah Anda daftarkan atau klaim bisnis Anda dulu. Kemudian detail informasi terbaru mengenai bisnis Anda, termasuk menu-menu baru, promo-promo terbaru, dan lain-lain sebagainya. Buat postingan secara rutin mengenai bisnis Anda. Misalkan, Mas, saya nggak bisa bikin setiap hari posting. Oke, kita buat kesepakatan buatnya 2 hari sekali postingannya. Karena rutin itu penting Pak Bu, bukan masalah berapa banyak konten Anda enggak, tapi rutinnya, ritmenya ini yang harus dijaga. Oke, kalau nggak mampu 3 kali sehari, ya udah silakan sehari sekali. Ritmenya yang harus dijaga. Oke. Lalu interaksi dengan pelanggan Anda di kolom ulasan dengan adanya review tadi. Website itu menunjukkan bisnis Anda lebih profesional. Saya punya website namanya gudangtulang.com. Bahkan sampai ke email saya domainnya bisa gudangtulang.com. Ya, jadi kalau mau email pribadi saya namanya irsyad.nadapoke@gmail.com. Tapi kalau mau email secara bisnis ke saya irsyad@gudangtulang.com. Kayak gitu. Nah, itu website profesional namanya ya. Nah, lalu membuat pelanggan Anda mudah menemukan bisnis Anda, ditambah lagi domainnya adalah nama toko Anda, nama usaha Anda, itu mudah sekali. Lalu website juga dapat menjadi sales 24 jam untuk bisnis Anda, di mana website biasanya berisi informasi full tentang bisnis Anda, fasilitas yang Anda tawarkan, servis, termasuk produk-produk, sehingga nggak bikin orang-orang yang golongan kuota tengah malam itu hubungin Anda tengah malam. Jadi orang-orang yang golongan kuota tengah malam itu masih bisa mencari tahu informasi tentang bisnis Anda di website Anda. Oke? Jadi menjadi menjadi sales 24 jam. Website yang baik adalah domain yang deskripsi bisnis Anda. Contohnya misalkan kalau saya jualan dengan menggunakan domain website saya adalah sepatukaca.com. Oke, sepatukaca.com. Kira-kira saya jualnya apa? Sepatu apa kaca nih? Kaca. Saya jualan kaca, karena sepatu kaca itu bukan sepatunya yang dilihat, tapi hiasan Pak. Benar kan? Nah, termasuk saya tuh ketika ngomongin sepatu kaca, jangan bikin orang jadi ngerasa oh ini jual sepatu. Kayak gitu. Berarti saya harus ganti nama lagi, oke? Dengan yang lebih relevan, sehingga orang pas mengingat oh ini namanya ini, oke? Ya, saya nggak tahu tuh udah ada belum sepatukaca.com. Ntar kita lihat. Buatlah website yang ramah mobile atau mobile friendly.
Jadi kalau nanti ada pembahasan SEO dan SEM, search engine optimization dan search engine marketing. Pembedanya adalah search engine optimization tidak bayar, search engine marketing bayar. Oke, lebih gampangnya SEM search engine membayar, Pak. Lalu SEO search engine orang bayar. Sosial media ini yang penting. Banyak orang salah kaprah dengan sosial media, dan saya pengen teman-teman meluruskan lagi punggungnya supaya gak nyender tangan. Nah, sosial media keunggulannya adalah membantu keberadaan bisnis Anda secara online itu gratis. Oke, siapa yang bayar di sini? IG bayar. Kali beli akun, beli follower. Oke, jangan ya. Oke, paling nggak bayarnya cuma di ads ya. Oke. Nah, meningkatkan visibilitas brand atau merek. Banyak orang nyari di Instagram itu merek-merek tertentu. Nyari apa sih? Nyari produk. Enggak, ternyata nyarinya konten, Pak. Nyari gambar atau video. Nah, berinteraksi dengan calon pelanggan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan melalui konten. Oke. Lalu sarana pelayanan feedback dan pelanggan. Tips berkembang di sosial media. Yang pertama, buat konten yang menarik dan bermanfaat untuk follower Anda. Oke. Misalnya membantu mengatasi masalah mereka dengan produk Anda. Kalau kata Jack Ma, tahu Jack Ma, Pak? Kenal ya? Gimana? Oke, Jack Ma itu ngomong kayak gini, Pak. Saya lupa bahasa Cina-nya gimana. Cuman dia ngomong kayak gini, Pak. Jangan pikirkan produk Anda dibeli sama orang lain. Oke. Tapi pikirkanlah produk Anda mampu mengatasi masalah orang lain. Kayak gitu. Jadi makanya Gojek itu biasanya bikin iklan sama masalah orang. Misalkan macet, dia harus duduk-duduk, tiba-tiba ada hijau-hijau berkilau kan? Apa Gojek. Nah, ini dari solusi. Intinya adalah Anda kalau pengen tahu produk Anda ini unggulnya apa, cari masalah orang yang bisa selesai dengan produk Anda. Maka jadikan konten atau iklan. Itu lebih kena bagi orang lain. Ya. Lalu follow audiens target Anda dan berinteraksi dengan mereka. Lalu bermitra dengan influencer yang memiliki engagement tinggi dengan audiensnya. Lalu ikuti tren positif di sosmed. Dan terakhir yang harus saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya orang dagang di Instagram, Pak. Oke? Itu ada teman saya dagang dia laku di Instagram. Oke, saya harus bahas ini. Instagram itu adalah website profil, Pak, bahasanya. Oke? Akun di situ tujuannya adalah untuk menampilkan profil. Profil siapa? Anda atau usaha Anda. Maka perbanyak dengan konten-konten yang manfaat. Oke? Untuk dagang, ada link di atas. Lompatlah ke website Anda atau tempat Anda dagang, misalkan Bukalapak atau Tokopedia. Itu lebih profesional, Pak. Sampai saat ini Garuda Indonesia tidak menjual tiket melalui Instagramnya. Oke? Jadi ada orang, tapi ada orang yang laku, Mas. Berarti dia berhasil membangun profilnya, Pak. Di situ, Pak. Oke? Sehingga followernya dia itu loyal terhadap dia, mulai dari konten-konten yang menarik, cara pengambilan gambarnya, dan konten-kontennya juga bermanfaat. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu semua di sini siapa yang follow akun dagangan tapi belum beli produknya, tapi kontennya menarik? Oh ada ya, oh, ya. Ternyata benar ya, orang Indonesia itu CLBK, cuma lihat beli kagak. Makanya mau pada tutup ya. Oke ya, balik lagi tadi. Maka Anda harus bikin kolamnya. Kolamnya itu apa? Follower Anda. Di mana ini adalah pasar Anda nantinya. Maka buatlah konten-konten yang menarik di situ, sehingga mereka betah ada di kolam Anda sebagai follower Anda. Ada yang tahu nggak postingan Instagram? Ya, pernah melihat postingan Instagram nggak? Pernah. Pernah lihat profil di Instagram? Oke. Lalu di bawahnya itu ada 9 tab. Ada 3 kotak ke samping dan terus sampai bawah. Itu disebut apa? Feed artinya apa? Umpan. Oke, tujuannya adalah untuk mengumpan follower Anda supaya betah di kolam Anda. Kalau Anda dagang, maka Anda harus pahami itu. Apa sih yang membuat mereka tertarik follow Anda? Ya, jadi profil Anda harus dibangun dengan kuat di situ. Nah, ini SEO dan SEM tadi saya sudah sempat jelaskan. Keuntungannya adalah bisnis Anda lebih mudah ditemukan dengan mesin pencari melalui SEM yang ada tulisan iklannya tadi, dan SEO di halaman 1 juga, tapi tidak ada
Bahkan saya sendiri saat ini belum bisa megang instan gitu untuk SEO ya. Jadi ada banyak trik-triknya dan itu bergantung juga sama algoritma dari Google Search gitu. Awasi dan pantau perubahan yang mempengaruhi website Anda. Bisa jadi hari ini ada di halaman pertama, tapi besok belum tentu ada di halaman pertama karena yang menggunakan SEO bukan cuma kita doang ya. Jadi banyak orang yang menggunakan. Gunakan kata kunci yang berkaitan dengan produk layanan bisnis Anda untuk membuat konten situs Anda masih mencari dapat mengidentifikasi situs Anda. Dengan kata lain, kita buat website yang kita punya tadi itu relevan dengan pencarian orang. Oke? Jadi intinya SEO dan SEM adalah meningkatkan relevansi pencarian Pak. Meningkatkan relevansi. Banyak triknya, banyak caranya. Salah satunya yang paling penting traffic data. Oke? Traffic data. Pertanyaan saya gini, selama ini kan kita mikir Google masih produk gratis, duitnya dari mana nih? Ya kan? Kita pakai Gmail. Berapa Gmail yang dipakai? Saya nanya. Yang udah pernah dibuat. Biasanya kan kalau lupa password buat baru, ya. Yaudah itu produk gratis. Ya. Tapi dapat dari mana? Mereka membutuhkan data, dan data itu baru bisa dijual dengan pola yang tadi saya ceritakan tentang ads. Baru ada harga-harganya di situ. Jelas ya? Maka tahap awal untuk go online bagi Anda adalah mengumpulkan data Anda. Oke, database Anda. Kalau Anda hanya di Instagram, maka perbanyak follower Anda. Tapi yang aktif jangan beli follower. Oke? Lalu promosikan website Anda dan dapatkan link dari website lainnya. SEM juga hampir sama. Sampai hari ini kita sudah membahas tentang kenapa harus go online, karena biayanya lebih rendah, pemasaran yang fleksibel, kemudian memulai bisnis lebih cepat. Lalu mendapatkan inspirasi dari 3 tadi, ya itu bisa nanti dicari sendiri di YouTube. Manfaatkan tools yang ada untuk go online seperti Google Business. Saran saya adalah Anda gunakan Google Business kalau Anda belum punya website. Oke? Gunakan Google Business. Lalu website Anda bisa bikin yang gratis dulu nggak apa-apa. Yang gratis itu ada 2, yang menurut saya kompatibel dan profesional. Yang pertama ada namanya Google Site. Google Site. Cari aja di Google Search nanti ya. Lalu yang kedua Wix.com. Wix.com. Oke, Wix.com. Ada yang pernah dapat iklannya Wix.com? Pernah ya? Oke. Biasanya Anda bukannya lewat laptop, karena lewat laptop Wix nggak bisa dioperasionalkan, jadi iklannya tidak muncul di orang pengguna yang menggunakan smartphone. Kayak gitu. Itu salah satu kategorisasinya ya. Lalu Google Ads dan sosial media. Saya pikir ini ya pemaparan kita di materi kali ini, Pak Henry. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf pemaparannya. Semua yang kita pelajari tadi itu bahkan kita suka basic sendiri. Oh, ternyata bisa begini ya, ternyata bisa begini ya. Jadi memang digitalisasi dan tahun ini secara dramatis merubah kehidupan kita semua. Betul Pak. Bahkan sekarang sekarang tuh kebutuhan itu sangat apa-apa, sangat apa yang kasar. Tapi kalau dari kasar tuh rasanya Colokan sekalian Pak. colokan. Dulu waktu saya SD kalau mau masuk dalam kita tanya, saya pempek gitu ya, soleh gitu kan. Oh, musola di mana? Kalau sekarang kalau kemana? Oh, kasar di mana? Oke, baik. Jadi tadi kita melihat pentingnya goals online, tapi tadi perlu dicatat bahwasanya nggak cukup untuk di online, tapi easily found online, ya. Nggak cukup untuk ada di ranah online, tapi mudah untuk ditemukan dengan strategi tadi saya sampaikan seperti optimizing sebetulnya dan pemahaman yang konkret terhadap fitur-fitur yang memang sudah disediakan. Betul Ya. Waktu saya batasi tapi ya untuk 2 pertanyaan aja. Silakan Mas yang lebih dulu. Saudari siapa? Silakan ada lagi satu lagi. Ayo. Untuk pertanyaannya, ada silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kim, saya lulusan Universitas Pamulang dengan jurusan tentang pasang iklan di Google. Ketika kita pasang iklan di Google itu, tentunya kayak kita mau live streaming. Itu kan muncul website dari beberapa website tersebut. Itu ketika kita masuk ke website dia, akan ada iklan di dalam website dia sendiri. Bagaimana caranya kita melakukan iklan di dalam website, mengiklankan website kita di dalam website tersebut. Terima kasih.
tidak rela tidak relate lah bahasa itu, tidak sesuai atau terlalu sering dan lain-lain. Terus Anda pilih pilihannya untuk surveinya, lalu habis itu keluar tulisan Google Ads, thank you. Oke, nah, jadi kita bisa memilih juga salah satunya kayak beriklan di websitenya rekanannya Google, kayak gitu. Maka masuknya di Google Ads tadi. Iya, masuknya di Google Ads, nanti ada pilihannya mau yang mana, mau yang di halaman pertama Google berupa listingan tadi, ataukah mau yang toko secara online, pernah cari produk di Google lalu muncul harganya langsung, pernah ya, kayak gitu ya, itu Google Shopping namanya. Lalu ada lagi yang disebut sebagai YouTube iklan, ya. Iklan di YouTube itu melalui Google Ads juga, oke? Nah, siapa yang mau mikir iklan? Ya semua, ya, hobi skip iklan. Anak saya umur 2 tahun udah bisa skip iklan. Saking boleh. Misalnya berapa, ukuran berapa, lalu LED, dan juga gambarnya itu salah satunya kayak nggak boleh terlalu banyak tulisan. Itu salah satunya. Ya, kira-kira gitu Mas. Oke, baik.
nggak ada masalah. Nah, lalu di situ ada fitur-fitur kayak misalkan postingan-postingan. Anda silakan memasukkan gambar, desain Anda terserah, dan kalimat-kalimat yang bisa disesuaikan dengan target pasar Anda. Oke, saya misalkan jual bakso, tapi baksonya bakso Wonogiri, misalkan gitu ya. Dimana saya pangsa pasar saya adalah orang-orang pekerja, karyawan. Oke, pekerja atau karyawan. Maka saya bisa aja bikinnya misalkan yuk mampir ke misalkan bakso Wonogiri Cak Irsa, bisa ada Cak Irsa gitu. Bareng dengan rekan-rekan kerja bahasa kayak gitu tetap nggak masalah. Tapi kalau bahasa saya itu diperuntukkan untuk yang generasi di bawah itu, anak muda nih kayak ada ini, maka saya baca gini, kui datang ke bakso Wonogiri Cak Irsa gitu, bareng dengan squad kamu, bahasa squad pak, udah menekan lagi. Jadi ada penyesuaiannya dari bahasa kayak gitu. Jadi tergantung lagi Bu, lagi bahasa tadi ditentukan dengan target pasar kita. Jangan kita mikirnya adalah apa ya? Kayaknya saya senang dengan bahasa kayak gini, ternyata yang hadir nggak sesuai harapan kita, misalnya gitu. Berarti penyesuaian dari bahasa tadi lah yang bikin orang tersebut hadir ke tempat kita. Biasanya begitu. Ya. Lalu fitur yang kedua, selain dari apa? Dan selain dari Google Business, biasanya orang pengen melihat apa sih aktivitas kita, maka ada fitur posting foto di Google Business. Tapi saya masih nggak melihat kalau ini bisa meningkatin profil kita sangat baik, gitu. Lebih baik dibandingkan Instagram. Jadi di Instagram foto-fotonya, misalkan video ya tutorial, oke, cara bikin something atau video tutorial atau video unboxing kalau punya produk yang harus dikirim, bikin video unboxing, kayak gitu. Atau video review dari orang lain. Nah, testimoni saya sarankan jangan menggunakan capture WhatsApp, oke? Pernah lihat nggak akun Instagram yang testimoninya capture WhatsApp? Pernah? Dibaca nggak sih? Enggak. Tapi banyak orang yang ngerasa ini lucu nih, saran saya gini, hubungin yang apa? Yang beli, oke? Minta dia foto dengan produk kita itu saja. Lalu tulis ulang di foto tersebut, diedit lah, tambahkan teks apa quotes-nya dia, gitu. Atau kalau bisa dengan menggunakan apa? Video, silakan dengan video. Abang saya salah satu orang yang punya apa ya? Punya merasakan efek yang gede. Abang saya ngerasain efek yang gede saat testimoni ada seseorang. Jadi abang saya ini, oke. Suara saya kedengaran gimana? Abang saya ini penjual jersey bola. Terima kasih untuk idenya. Abang saya penjual jersey bola Liverpool. Musuhan saya Manchester United. Jadi abang saya tadinya jual jersey, tapi dia merasa apa? Masa dia jual produk palsu terus. Berkahnya di mana? Pikir begitu kan? Akhirnya dia buat desain kaos yang desain dia sendiri, tapi ala-ala Liverpool, kayak gitu ya. Nah, postingin di Instagram, bikin jersey ini apa segala macam. Sampai akhirnya ternyata ada orang Brazil, Pak. Orang Brazil, fans Liverpool, yang pesan ke abang saya. Abang saya nanya, ini salah satunya juga karena efek apa namanya, abang saya nggak pernah mainin capturean kayak apa, oke? Tapi dia mainnya langsung orang pakai kaos yang dia jual, foto di mana dan lain-lain, kan lebih bagus dilihatnya, betul ya? Nah, orang Brazil itu sampai diomongin sama abang saya pakai bahasa Inggris, dia bilang gini, ongkosnya lebih mahal dari harga bajunya, gimana? Ditanya, gak apa-apa
Dan itu akhirnya bikin fanbase-nya Malaysia jadi order ke abang saya. Jadi per bulan itu abang saya ngirimnya ke Malaysia, Singapura, sama Brazil ini juga kan per bulan. Tiap beberapa bulan itu dia minta kayak gitu. Pertanyaan saya ini, Anda lebih nyaman lihat teks apa gambar? Oke, gambar. Anda lebih enak kalau lihat gambar atau video? Video. Kita udah tahu tingkatannya betul. Maka sekarang buatlah gambar yang menarik, yang bagus, bermanfaat, dan terakhir videonya juga belajar kualitas video yang bagus. Pakai kamera handphone juga bisa kok. Saya nggak harus memakai kamera yang kayak gitu di situ kan. Ya kira-kira begitu ya Bu ya. Dari saya terima kasih banyak. Beri tepuk tangan dulu buat Mas. Baik, terima kasih. Saya rasa masih banyak dari seorang Mas Rizal di waktu juga. Jadi kalau dilakukan, jika masih ada yang mau ditanyakan lagi bisa menghubungi nomor dari sudah share. Baiklah, dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian acara seminar kita dari pagi karena sudah sesi yang kelima. Terima kasih Mas Rizal. Banyak sekali wawasan yang kita dapat. Mari bersama-sama kita berbeda dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk para pengajar kita yang luar biasa. Selanjutnya adalah gerakan makas dari ketua panitia kepada Apabila berpanjang sampai Isya. silakan. Alhamdulillah ternyata nanti sore nanti ambiar. Dan peserta seminar yang masih tersisa sekitar 5.000 orang tetap setia di tempat ini. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara ini, acara hari ini telah berjalan dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih pula kepada semua pihak dan media publikasi yang membantu acara kita, Madrasah Pembangunan UIN, Pusat Pengembangan Bisnis UIN Jakarta, dan warga kosmetik serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini sampai selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan Assalamualaikum, nama saya Irsyad. Hari ini saya dikasih amanah untuk ngisi acara di sesi terakhir tentang Go Online untuk UMKM. Hari ini luar biasa ambiar, pesertanya luar biasa. Saya pikir di ending acara mungkin saya dapat ngantuk-ngantuknya. Ternyata dari awal sampai akhir semangatnya top, luar biasa. Panitia juga sigap, terima kasih banyak buat panitia yang udah fasilitasin. Dan harapannya ke depan adalah acara hari ini dibilang adalah acara perdana, betul ya? Nah, harapan saya adalah ke depannya mungkin setiap tahun bisa diadakan acara seperti ini dan makin banyak lagi alumni yang bisa ngasih manfaat sesama alumni dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.